Selamat pagi, saatnya bersama Alethea Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang menyampaikan pendapat, kreasi, dan ekspresi, dipandu oleh Bapak Ibu Guru yang berkompetensi di bidangnya. Selamat mengikuti. Bersama Alethea, meraih prestasi gemilang. Shalom, selamat pagi. Saatnya bersama Alethea Voice, sebuah program yang membangun keberanian dan percaya diri siswa, informatif dan penuh inspiratif. Ajang untuk menyampaikan pendapat dan kreativitas. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga sehat dan penuh semangat ya. Pak Andri akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Tentunya dalam program kesayangan kita, kreasi dan ekspresi. Kali ini peringatan Hari Pahlawan 10 November 2021 dengan jargon pahlawan di hatiku. Insinyur Soekarno dalam pidatonya menyampaikan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, yang lebih dikenal dengan singkatan jas merah. Karenanya, kita tidak boleh meninggalkan atau melupakan jasa para pahlawan yang rela berkorban jiwa dan raga dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan penting untuk diperingati, agar generasi muda dapat mengerti dan memahami sejarah para pahlawan yang berjuang melawan penjajah. Walaupun sulit untuk sepenuhnya dihafal, tapi paling tidak kita dapat mengambil pelajaran dari sikap dan komitmen para pahlawan. Tanpa basa-basi, langsung saja kita akan dengarkan pemenang program membaca biografi pahlawan nasional yang akan disampaikan oleh siswa-siswi kelas 7A SMP Kristen Alethea Ampenan. Selamat mendengarkan. Shalom, saya Shana Tania dari kelas 7A absen nomor 4 dari SMPK Alethea, dan saya akan menyampaikan biografi pahlawan nasional tentang Jenderal Gatot Subroto. Gatot Subroto adalah pahlawan nasional yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1909 dan adalah anak dari Said Yudhoyono. Setelah pendidikan dalam Hollandse Inlandse School (HIS), Gatot Subroto pun menjadi pegawai presiden dalam waktu singkat. Pada tahun 1923, Gatot Subroto memasuki Sekolah Militer Het Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL) di Magelang. Dalam bergabung dengan KNIL, Gatot Subroto mempelajari tindakan seorang tentara. Gatot Subroto menjadi sersan kelas 2 ketika dikirim ke Padang Panjang selama 5 tahun. Gatot Subroto pun dikirim ke Sukabumi untuk mengikuti pendidikan lanjutan, pendidikan Masose. Gatot Subroto adalah tentara yang dikenal untuk mempunyai rasa toleransi terhadap rakyat kelas bawah meskipun dia adalah tentara Belanda dan Jepang. Dia adalah seorang pemimpin yang patut kita agumi. Setelah Jepang berhasil menjajah Indonesia, Gatot Subroto mengikuti pendidikan pembela tanah air, PETA. PETA adalah organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang dan merekrut tentara pribumi untuk berperang di Bogor. Karir Gatot Subroto melesat di sana. Setelah lulus pendidikan PETA, Gatot Subroto diangkat menjadi komandan kompi dalam Banyumas sebelum ditunjuk menjadi komandan batalion. Selama menjadi komandan kompi dan komandan batalion, Gatot Subroto banyak memihak rakyat kecil dan hal-hal itu membuat Gatot Subroto sering ditegur oleh atasannya. Setelah kemerdekaan Indonesia, Gatot Subroto membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang sekarang merupakan Tentara Nasional Indonesia. TKR dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Saat itu Gatot Subroto adalah kepala siasat dan berganti ke komandan divisi dengan pangkat kolonel setelah prestasinya dianggap bagus dalam pertempuran Ambarawa. Pada tahun 1948, ada peristiwa Madiun atau Madiun Affairs yang melibat Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Tentara Keamanan Rakyat. Peristiwa ini adalah pemberontakan yang berlangsung pada wilayah Madiun, Jawa Timur, dan berakhir diatasi oleh TKR dalam pimpinan Gatot Subroto. Dalam pemberontakan ini, Gatot Subroto menjalani operasi militer untuk keamanan. Di barat, Gatot yang menjadi gubernur militer wilayah 2 Semarang Surakarta pada tanggal 15 September 1948 dengan pasukan divisi Siliwangi. Dari timur diserang oleh pasukan divisi 1 dalam pimpinan Kolonel Swengkono yang menjadi gubernur militer Jawa Timur pada tanggal 19 September 1948 dengan pasukan mobil Brigade Besar (MBR).
Jawa Timur dalam pimpinan Muhammad Yasin. Pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun dikuasai seluruhnya. Pasukan Republik datang dari arah timur dan pasukan yang dari arah barat bertemu di Hotel Merdeka di Madiun. Semua selesai ditangkap pada akhir bulan November 1948 dan beberapa pimpinan dieksekusi atas utusan Jenderal Gatot Subroto. Dalam pemberontakan di Jawa dan Sulawesi Selatan juga ada pemberontakan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) yang dipimpin Kahar Musakar pada tahun 1952. Karena Gatot Subroto dilihat pintar dengan strategi militer, ia dipilih untuk membawa kemenangan melawan pasukan pemberontak. Gatot Subroto pun membawa kemenangan dan juga berhasil membujuk pemberontak untuk pergi ke dalam barisan TKR. Karena jasa-jasanya, Gatot Subroto pun diangkat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium T dan T 4 di Ponegoro. Selama waktu memimpin, Gatot Subroto adalah pemimpin yang dikenal untuk kedisiplinannya, ketegasannya, keberaniannya, dan selalu membela kaum yang tertindas. Pada tahun 1953, terjadi kerusuhan di Istana Negara karena tuntutan rakyat tentang pemubaran ditolak oleh parlemen. Gatot Subroto pun dituduh sebagai pembuat kerusuhan dan ia pun mengundurkan diri dari jabatannya sekaligus dinas militer. 3 tahun lagi, Gatot Subroto pun aktif lagi dalam dinas militer dan diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Wakasat, dalam tahun 1996. Gatot Subroto pun berhasil melumpuhkan pemberontakan pemerintah revolusioner Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI) Permesta dalam Sumatera dan Sulawesi Utara. Gatot Subroto meninggal pada tanggal 11 Juni 1962 pada usia 54 tahun, dimakamkan dalam wilayah Mulyoharjo, Ungaran, Jawa Tengah. Pangkat terakhir Gatot Subroto adalah Letnan Jenderal. Ia adalah penggagas keperluannya sebuah akademi militer gabungan, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan gagasan tersebut diwujudkan pada tahun 1995 dengan pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Terima kasih sudah mendengar biografi pahlawan nasional tentang Gatot Subroto oleh Shena Tania dari absen 4 kelas 7A. Shalom. Wah, keren-keren ya. Kreativitas anak-anak dalam membaca biografinya. Anak-anak SKA memang hebat-hebat. Tanpa terasa, waktu yang disediakan telah habis. Itu berarti kita sudah berada di penghujung program, maka usai sudah tugas saya menemani kalian semua dalam program kreasi dan ekspresi. Saya, Pak Andri, selaku pembawa acara, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Selamat pagi, salam, dan sampai jumpa. Tuhan memberkati. Bersama SKA meraih prestasi gemilang.